Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Alpha Plants. Semoga sahabat-sahabat selalu sehat walafiat ya, dan bahagia selalu ya. Semoga tidak lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe supaya bisa mengikuti video-video Alpha Plants selanjutnya. Nah, pagi hari ini sahabatku semuanya, kami kedatangan tamu dari anak-anak SMP 8 Kota Probolinggo yang mau belajar mengenai lingkungan termasuk tanaman, didampingi oleh Ibu siapa? Bu Juniati. Bu Juniati dan Ibu Tati. Ibu Tati. Yang pertama, ini tujuannya adalah mempelajari tentang lingkungan, dan di lingkungan kami ini ada beberapa tanaman besar ya, tanaman lindung, kemudian tanaman hias. Ya, tanaman lindung di sini bisa berupa mangga itu, tapi itu berbuah ya. Itu namanya tanaman yang besar ya Mas ya. Di sekolahan di sana apa tanaman rindangnya? Itu nanti dikasih nama, dihitung. Jadi anak-anak nanti di rumah, di sekolah, di sekolah itu kasih nama, terus dari bahasa Yunaninya apa itu, begitu Ibu ya, dibikin katalog. Ini sekalian pembelajaran. Jadi nanti tim itu sudah melihat di sekitar sekolahan itu ada berapa pohon besar ya. Kemudian tanaman yang berbuah berapa, tanaman lindung berapa, tanaman rindang itu berapa, tanaman bunga-bunga berapa. Terus khusus untuk toga itu tanaman obat-obatan, itu juga dibikin katalog. Kegunaannya apa, dipakai siapa saja, semua ada bukunya, pakai komputer. Sekarang lagi itu ya. Nah, paham anak-anak? Mengerti siapa yang bertugas di lingkungan. Selain itu juga kebersihan. Kemudian di MCK, di kebun siapa, di MCK siapa, di air bagian itu siapa. Nah, itu dilihat aja di bagian petunjuk sekarang kayak gimana, seperti itu. Nah, yang ada di sini di Alpha Plant ini, tadi kami menyuguhkan tanaman-tanaman mayoritas adalah tanaman anggrek. Anggrek itu yang di belakang itu namanya anggrek dendrobium ya. Kebetulan tidak banyak yang bunga, hanya beberapa. Terus yang ditempel di pohon-pohon. Anggrek itu bisa ditanam di pot seperti ini ya. Itu bisa, ini sudah disiram pagi hari. Menyiram itu waktunya pagi sama jam 6 sampai jam 8-9. Kalau sore itu jam 4 sampai jam 6 sore. Itu bagus. Memupuk juga begitu, pagi dan sore. Kenapa? Biar tuntas ya. Terus kalau siang gini kan membuat klorofil daun ya. Nah, itu supaya warnanya hijau, supaya itu diberi vitamin. Vitaminnya apa? Kalau nggak punya obat kimia, kita bisa gunakan air cucian beras. Itu untuk ganti vitamin B1 ya, vitamin B1. Kemudian yang vitamin lainnya, ada yang tahu kira-kira yang bisa untuk pupuk? Ya, yaitu bisa air lidah buaya seperti itu. Kemudian air kulit pisang, itu nanti dipelajari di Google kandungannya apa. Nah, ini untuk obat-obatnya banyak ya, bisa kimia, saya lebih cenderung ke yang non kimia, yaitu yang dari nature itu apa artinya? Alami. Jadi sisa-sisa limbah dapur. Limbah dapur itu apa saja mbaknya? Yang kalau masak apa, yang sayuran, rebusan dari sayuran saya kumpulin.
air ikan. Nah, merebus air ikannya juga dikumpulin. Saya pokoknya aneh-aneh tapi nyata kita pakai seperti itu. Jadi yang model-model 1 penyiraman, 2 pemupukan, kemudian vitamin dan sinar matahari. Nah, kayak gitu sinar matahari ke sini. Ini sudah dapat sinar matahari ya. Disiram tiap hari, kemudian dapat sinar matahari dan dapat udara yang cukup. Itu. Paham apa syaratnya menanam itu? 1 cahaya, pupuk, terus vitamin. Pupuk itu sudah jadi 1. Jadi penyiraman, pemupukan yang alamiah adalah sinar matahari dan udara. Dan disapa kayak manusia gitu, disayang ya, disayang itu. Paham? Nah, sama manusia itu mandi, habis gitu makan, kasih vitamin, buah-buahan, sayuran ya. Nah, terus sehatnya gimana? Olahraga sama dapat sinar supaya keringat kita terbakar, keluar keringat ya. Nah, itu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, selanjutnya saya mau kasih tahu tanaman yang kedua. Kalau itu namanya dendrobium. Ini digantung ya, tanaman-tanaman ini asko namanya. Ini tirai, anggrek tirai. Nanti bunganya menjuntai gitu. Jadi ini jenis anggrek dendro juga. Kalau yang itu bukan anggrek, itu tanaman tadi itu sirih gading ya. Banyak macamnya sirih gading. Nah, ini namanya yang blok sini adalah anggrek bulan. Kenapa disendirikan? Biar kita merawatnya enak, nggak dicampur. Ini menggunakan plastik UV sama paranet. Jadi nggak kehujanan. Kalau yang itu kehujan-hujanan nggak apa-apa. Ya, gitu. Kalau ini sering busuk kalau kena hujan, maka ditutuplah pakai ini. Pakai UV. Paham ya Mbak ya? Kekuatannya ini lonyot itu sudah rusak semuanya. Ya, kalau ini setelah bunga begini kecil, dari kecil ini anakan menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa seperti ini, dewasa, terus menjadi berbunga seperti ini, berbunga. Paham ya? Apa tadi? Dari anakan, remaja, dewasa, terus keluar bunga. Keluar bunga itu ada tahapannya. Yang pertama adalah keluar muncul sedikit gitu, kayak di sini ini ada Mas, kecil. Nah, itu spek namanya. Spek itu baru tangkainya doang. Setelah itu muncullah kenop. Kenop itu muncul ini bakal bunga, mendekat sini. Ini, nah, ini namanya kenop. Kalau spek itu baru muncul tangkainya doang, berapa senti. Nah, gitu. Setelah itu muncul kenop, barulah kenop-kenop itu mekar, kuncup ya Mbak ya. Nah, ini dalam bahasa anggrek itu beda. Mekar. Nah, setelah mekar itu dirawat. Semuanya itu itu ada di YouTube saya. Nah, setelah begini tidak butuh dipupuk. Setelah mekar seperti ini nggak butuh dipupuk, cuma kasih vitamin B1 itu bagus. Kasih lidah buaya bagus, jangan nggak panas-panas. Kalau air cuci kan beras nggak panas. Kalau air bawang merah itu yang panas ya, bawang putih itu panas. Cobaan nanti gosong kalau banyak-banyak. Kalau ingin dicampur boleh, yang banyak itu air cucian beras. Paham? Saya tanya sekarang. Tadi jenisnya anggrek itu 1 dari anakan, terus remaja, terus dewasa belum berbunga. Setelah itu keluarlah calon bunga namanya spek. Terus baru tadi kenop
Barulah mekar berbunga seperti ini, seperti ini. Kalau belum berbunga itu pupuknya macam-macam boleh. Kalau udah berbunga, cuman vitamin saja, nggak usah dipupuk. Vitaminnya dari apa? Air cucian beras atau air lidah buah. Setelah itu nikmati dengan sempurna, dengan senang hati, rasa syukur, gembira. Nah, itulah pembelajaran kami. Jadi ada anggrek bulan, ada anggrek dendro, itu juga anggrek saya sendirikan. Nah, itu kenapa sendiri? Ini juga anggrek itu saya sendirikan. Itu Cattleya namanya ya. Iya, jadi banyak. Terus digantung-gantung. Nah, itu papan. Saya kira itu. Terima kasih. Ada yang tanya-tanya? Enggak ada ya. Ini namanya kelopak ya. Terus ini ada lidahnya. Disinilah bakal nanti bunga diteruskan menjadi calon bunga lagi. Nanti jadi apa, buah. Nah, itu yang ngerti adalah bagian biologi yang suka memperbanyak anggrek lewat buahnya gitu. Itu ibu enggak bisa. Saya bisanya cuman lewat tangkai. Ya, itu saja. Nanti di luar ini sudah panjang sekali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, semoga bermanfaat ya.